Ada satu kekuatan di dalam diri manusia yang tidak pernah benar-benar tidur. Ia tidak berteriak, tidak pula selalu tampak kasar. Justru ia berbisik, halus, lembut dan meyakinkan. Banyak peradaban runtuh bukan karena perang besar, melainkan karena bisikan ini. Banyak tokoh agung tergelincir bukan karena kebodohan, tetapi karena ia terlalu yakin mampu mengendalikannya. Kekuatan itu dikenal dengan banyak nama. Namun hari ini kita menyebutnya dengan satu istilah yang jarang dibahas secara jujur. Nafsu terlarang. Apa sebenarnya yang membuat sesuatu menjadi terlarang? Apakah larangan itu datang dari luar, aturan, norma atau hukum, atau justru dari dalam kesadaran manusia itu sendiri? Mengapa sejak ribuan tahun lalu, para filsuf, pertapa, dan pencari kebenaran memperingatkan tentang bahaya nafsu yang tak terkendali, sementara di zaman modern ia justru dipuja sebagai kebebasan diri? Video ini bukan tentang menghakimi, juga bukan tentang menekan sisi kemanusiaan kita. Ini adalah perjalanan menyingkap tabir. Kita akan menyelami bagaimana pengetahuan kuno memandang nafsu bukan sekadar dorongan biologis, melainkan energi mentah, kuat, netral, dan berbahaya bila diarahkan tanpa kebijaksanaan. Energi yang sama bisa menjadi tangga menuju kesadaran yang lebih tinggi atau jurang menuju kehancuran batin. Di balik manuskrip tua, simbol-simbol tersembunyi dan ajaran yang disampaikan dengan bahasa kiasan, tersimpan pemahaman mendalam tentang mengapa sebagian nafsu harus dibatasi, bukan karena ia kotor, tetapi karena ia mengikat pikiran, mengaburkan hati, dan perlahan memutus hubungan manusia dengan pusat kesadarannya sendiri. Dalam video ini, kita akan menelusuri jejak sejarah dan filsafat nafsu terlarang. Mengapa ia dianggap rahasia, mengapa ia sering disalahpahami, dan mengapa pembahasannya selalu dibungkus dengan simbol, bukan kata-kata langsung. Kita akan membuka lapisan demi lapisan, dari makna terdalamnya hingga bagaimana ia bekerja diam-diam dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari. Namun berhati-hatilah, pengetahuan ini bukan untuk mereka yang hanya ingin pembenaran. Ia ditujukan bagi mereka yang berani bercermin dan siap menerima bahwa musuh terbesar manusia seringkali bukan dunia luar, melainkan dorongan yang ia pelihara sendiri. Dan pertanyaannya kini sederhana, namun mengguncang. Apakah kita benar-benar mengendalikan nafsu kita, atau justru kitalah yang sedang dikendalikan olehnya? Sejak manusia pertama kali menyalakan api kesadaran, nafsu telah berjalan bersamanya, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar terpisah dari tubuh. Dalam catatan peradaban kuno, nafsu tidak dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai kekuatan purba yang harus dikenali. Masalah muncul ketika kekuatan itu melampaui batas kesadaran, berubah dari energi kehidupan menjadi belenggu jiwa. Dalam manuskrip-manuskrip Timur Tengah kuno, kisah-kisah tentang manusia selalu diiringi ujian batin, bukan sekadar kelaparan atau ketakutan, melainkan dorongan untuk memiliki apa yang bukan haknya, menyentuh apa yang seharusnya dijaga jaraknya, dan mengejar kenikmatan yang menjanjikan kepuasan instan, namun meninggalkan kehampaan panjang. Para pemikir awal memahami satu hal penting. Nafsu menjadi terlarang bukan karena bentuknya, tetapi karena arah dan niat yang menyertainya. Di dunia Yunani kuno, para filsuf seperti Plato berbicara tentang jiwa yang ditarik oleh kuda liar, simbol hasrat dan dorongan rendah, dan kusir yang melambangkan akal. Jika kusir kehilangan kendali, kereta jiwa akan hancur. Sementara itu, dalam tradisi Timur, nafsu digambarkan sebagai api. Ia bisa menghangatkan dan menerangi, namun juga mampu membakar habis bila dibiarkan tanpa kendali. Dalam khazanah kebijaksanaan Islam klasik, para ulama dan sufi awal memandang nafsu sebagai lapisan-lapisan kesadaran.
Nafsu bukan hanya keinginan jasmani, tetapi juga ambisi tersembunyi, cinta pada pengakuan, dan keterikatan pada dunia yang fana. Nafsu terlarang muncul ketika manusia membiarkan lapisan terendah ini memimpin, sementara akal dan hati ditundukkan. Inilah sebabnya pembahasan tentang nafsu sering disampaikan dengan bahasa simbolik, karena ia terlalu halus untuk dijelaskan secara dangkal. Menariknya, banyak pengetahuan tentang nafsu ini tidak diajarkan secara terbuka. Ia diwariskan dari guru ke murid, dari teks ke teks, seringkali terselip di balik kisah, perumpamaan, dan larangan-larangan yang tampak sederhana. Bukan karena pengetahuan itu berbahaya, tetapi karena manusia yang belum siap akan menggunakannya untuk membenarkan dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, makna nafsu terlarang mengalami penyempitan. Ia direduksi menjadi sekadar urusan moral atau sosial, kehilangan dimensi spiritual dan filosofisnya. Di era modern, nafsu bahkan sering dipromosikan sebagai ekspresi jati diri, tanpa pernah membahas konsekuensi batin yang mengikutinya. Padahal, teks-teks kuno telah lama mengingatkan, apa yang selalu dituruti akan menjadi tuan, dan apa yang menjadi tuan akan menentukan arah hidup. Pengetahuan ini kemudian terlupakan atau sengaja disingkirkan karena ia menuntut tanggung jawab batin. Ia tidak menawarkan pelarian, tetapi pengendalian diri. Tidak menjanjikan kenikmatan instan, melainkan kebebasan jangka panjang. Dan dari sinilah misteri nafsu terlarang bermula, bukan sebagai larangan kosong, tetapi sebagai penanda batas antara kesadaran yang memimpin dan kesadaran yang diperbudak. Untuk memahami nafsu terlarang, kita harus berhenti melihatnya sebagai satu dorongan tunggal. Ia bukan monster dengan satu wajah, melainkan cermin retak yang memantulkan banyak bentuk. Setiap pecahan cermin itu tampak berbeda, namun semuanya berasal dari sumber yang sama, keinginan untuk merasa utuh melalui sesuatu di luar diri. Dalam ajaran kebijaksanaan kuno, nafsu sering digambarkan sebagai arus. Ia mengalir tanpa moral, tanpa arah, dan tanpa tujuan tetap. Ketika arus ini dipandu oleh kesadaran, ia menjadi energi penciptaan, melahirkan karya, cinta, dan ketekunan. Namun ketika dilepas tanpa panduan, ia berubah menjadi nafsu terlarang. Keinginan yang menuntut, bukan memberi, yang menguasai, bukan melayani. Salah satu wajah paling halus dari nafsu terlarang adalah pembenaran diri. Ini bukan nafsu yang meledak-ledak, melainkan yang berbisik, "Aku pantas mendapatkannya." Banyak manusia jatuh bukan karena dorongan yang terlalu kuat, tetapi karena akal yang digunakan untuk membela dorongan itu. Disinilah batas antara keinginan sehat dan nafsu terlarang menjadi kabur. Ketika akal tidak lagi menjadi penuntun, melainkan pengacara bagi keinginan, maka kendali telah berpindah tangan. Wajah lain yang jarang disadari adalah ketergantungan emosional. Nafsu terlarang tidak selalu berwujud fisik. Ia bisa berupa kebutuhan berlebihan untuk dicintai, diakui, atau diinginkan. Dalam teks-teks lama, keterikatan semacam ini dipandang lebih berbahaya daripada dorongan jasmani, karena ia menyamar sebagai cinta. Padahal, di baliknya tersimpan ketakutan akan kehampaan diri. Manusia tidak lagi mencintai, tetapi membutuhkan, dan kebutuhan yang tak pernah terpuaskan selalu melahirkan penderitaan. Para bijak kuno juga mengingatkan tentang nafsu terhadap kekuasaan dan citra diri, keinginan untuk dipandang suci, benar, atau lebih tinggi secara moral bisa menjadi nafsu terlarang yang paling tersembunyi. Ia halus, spiritual, bahkan tampak mulia. Namun ketika dorongan itu membuat seseorang merendahkan orang lain atau kehilangan kejujuran batin, maka ia telah melanggar batas yang tak terlihat. Mengapa semua ini disebut terlarang? Bukan karena ada hukuman eksternal yang menunggu,
melainkan karena setiap nafsu yang melampaui batas akan mengikat kesadaran pada objeknya. Semakin sering ia dituruti, semakin sempit ruang batin manusia. Pilihan berkurang, kejernihan memudar, dan kebebasan perlahan hilang. Inilah larangan yang tidak tertulis, namun selalu bekerja. Bayangkan seseorang yang terus meminum air laut karena haus. Setiap tegukan terasa melegakan sesaat, namun justru memperparah dahaga. Begitulah nafsu terlarang bekerja. Ia menjanjikan kepuasan, tetapi meninggalkan kekosongan yang lebih dalam. Maka manusia kembali mengejar, lagi dan lagi, hingga lupa bahwa sumber ketenangan sejati tidak pernah berada di luar dirinya. Di titik ini, pertanyaan penting mulai muncul. Jika nafsu adalah bagian dari diri manusia, dan pelarangan total justru melahirkan pemberontakan batin, lalu di mana sebenarnya batas yang bijaksana itu berada? Pertanyaan ini akan membawa kita ke lapisan yang lebih dalam, tempat paradoks, rahasia, dan pemahaman yang sering disalahartikan bertemu. Di titik inilah banyak pencari kebenaran tersesat. Mereka mengira nafsu terlarang harus dimusnahkan, dipatahkan, atau dikubur dalam-dalam. Padahal kebijaksanaan kuno justru mengajarkan sesuatu yang tampak paradoks. Nafsu tidak untuk dibunuh, melainkan untuk dikenali dan ditundukkan. Upaya memeranginya secara frontal seringkali hanya memindahkan nafsu itu ke ruang bawah sadar, tempat ia tumbuh lebih gelap dan lebih licik. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa nafsu terlarang selalu berkaitan dengan tubuh. Faktanya, banyak teks filsafat dan spiritual menempatkan nafsu paling berbahaya justru di wilayah batin. Keinginan untuk menguasai kebenaran, merasa paling tercerahkan, atau mendapatkan pembenaran atas luka lama. Nafsu ini tidak menjerit, tetapi menyusup perlahan, menyamar sebagai niat baik. Disinilah muncul paradoks pertama. Semakin seseorang merasa telah mengalahkan nafsu, semakin besar kemungkinan ia sedang dikuasai oleh nafsu lain yang lebih halus. Kesombongan spiritual misalnya adalah bentuk nafsu terlarang yang sangat tua. Ia membuat seseorang merasa telah sampai, sehingga berhenti bercermin. Padahal, kesadaran sejati selalu ditandai oleh kerendahan hati dan kewaspadaan batin. Pengetahuan kuno juga mengungkap lapisan rahasia tentang bagaimana nafsu bekerja melalui imajinasi. Nafsu jarang muncul sebagai dorongan mentah. Ia terlebih dahulu membangun gambaran. Imajinasi memperindah, melebih-lebihkan, dan menghapus konsekuensi. Apa yang awalnya hanya lintasan pikiran, perlahan menjadi keinginan, lalu tuntutan. Ketika tindakan akhirnya terjadi, manusia sering lupa bahwa proses itu dimulai dari satu pikiran yang dibiarkan berlama-lama tanpa disadari. Karena itulah, banyak ajaran lama menekankan penjagaan batin sebelum tindakan lahiriah. Nafsu terlarang tidak selalu melanggar aturan sosial, tetapi ia selalu meninggalkan jejak dalam jiwa, kegelisahan, keterikatan, dan ketergantungan. Bahkan ketika seseorang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, seringkali muncul rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa energi nafsu telah menguras pusat kesadaran. Ada pula mitos modern yang mengatakan bahwa menuruti semua keinginan adalah bentuk kejujuran diri. Namun kebijaksanaan kuno justru membedakan antara kejujuran dan kepatuhan buta pada dorongan. Kejujuran adalah keberanian untuk melihat dorongan itu apa adanya, tanpa topeng. Sementara kepatuhan adalah menyerah tanpa kesadaran. Yang pertama membebaskan, yang kedua memperbudak. Menariknya, beberapa teks esoterik menyebut nafsu terlarang sebagai guru tersembunyi, bukan karena ia baik, tetapi karena ia menunjukkan di mana kesadaran kita masih rapuh. Setiap kali nafsu muncul dengan kuat, disitulah ada bagian diri yang belum utuh. Jika dilihat dengan jujur, nafsu menjadi penunjuk jalan, bukan musuh.
namun hanya bagi mereka yang berani berhenti sejenak dan mengamati, bukan langsung menuruti atau menolak secara membabi buta. Maka pertanyaannya bergeser. Bukan lagi bagaimana cara menghilangkan nafsu terlarang, melainkan bagaimana cara berdiri di atasnya tanpa jatuh, tanpa pula menyangkal keberadaannya. Jawaban atas pertanyaan ini tidak ditemukan dalam teori semata, tetapi dalam latihan nyata, dalam cara seseorang berjalan, berpikir, dan merespons kehidupan sehari-hari. Dan di sanalah bagian paling praktis dari pengetahuan ini dimulai. Pada akhirnya, nafsu terlarang bukanlah cerita tentang kejatuhan manusia, melainkan tentang persimpangan. Setiap dorongan yang muncul membawa kita ke satu dari dua arah. Semakin terikat pada dunia yang terus menuntut, atau semakin sadar akan siapa diri kita sebenarnya. Inilah inti pengetahuan kuno yang sering disalahpahami, bahwa ujian terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, tetapi di ruang batin yang sunyi. Kita telah menelusuri bagaimana nafsu dipahami sejak zaman lampau sebagai energi, bukan sekadar kesalahan. Kita melihat bagaimana ia menyamar dalam banyak bentuk: keinginan, pembenaran, keterikatan, bahkan kesalehan palsu. Kita juga memahami bahwa larangan yang melekat padanya bukanlah hukuman moral, melainkan peringatan akan konsekuensi batin yang tak terhindarkan. Setiap nafsu yang dibiarkan memimpin akan mempersempit kesadaran, sementara setiap nafsu yang disadari akan membuka pintu kebebasan. Yang membedakan manusia yang terjatuh dan manusia yang bertumbuh bukanlah ketiadaan nafsu, melainkan kehadiran kesadaran. Nafsu tidak pernah menanyakan apakah kita siap. Ia hanya muncul. Namun kesadaran selalu memberi pilihan, menuruti, menekan, atau memahami. Dan di antara ketiganya, hanya pemahaman yang tidak meninggalkan luka batin. Barangkali inilah sebabnya pengetahuan tentang nafsu terlarang disampaikan dengan bahasa simbol dan peringatan, bukan dengan daftar aturan kaku. Karena yang dibutuhkan manusia bukan sekadar larangan, melainkan kedewasaan batin. Bukan ketakutan akan salah, tetapi kejernihan untuk melihat akibat. Dalam kejernihan itulah, nafsu kehilangan kekuatan tiraninya dan kembali menjadi apa adanya. Energi yang bisa diarahkan, bukan penguasa yang menuntut. Kini pertanyaannya kembali pada diri kita masing-masing. Saat dorongan itu muncul, dalam bentuk keinginan, ambisi, atau keterikatan, apakah kita akan bereaksi seperti biasa, atau berhenti sejenak dan menyadari apa yang sedang terjadi? Apakah kita cukup berani untuk jujur pada diri sendiri tanpa topeng pembenaran? Jika video ini meninggalkan kegelisahan kecil di dalam diri Anda, itu bukan pertanda buruk. Justru di sanalah pintu kesadaran mulai terbuka. Jangan terburu-buru menutupnya. Amati, renungkan, dan biarkan pemahaman tumbuh perlahan. Jika Anda merasa perjalanan batin semacam ini penting untuk terus digali, dukunglah kanal ini dengan kehadiran Anda, dengan menyimak, merenung, dan berdiskusi. Karena pengetahuan kuno tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali oleh mereka yang berani menatap ke dalam dirinya sendiri.